Mantap ini bro, PC gaming dari MSI. Mari kita unboxing bro. Wah, ganteng ini. Ini modelnya ganteng ini. Dia modelnya aksen gamingnya benar-benar kental kerasa. Terus juga nanti akan ada paket pembelian keyboard sama mouse kalau kalian beli untuk varian MSI yang kita unboxing ini bro. Wah, susah sekali kawan. Ganteng kawan. PC gaming dari MSI yang dibanderol di harga 15 jutaan. Nah, sebelum kita kasih info detailnya, saya mau spill keyboard sama mouse gamingnya bro. Ini keyboardnya serinya dari MSI Vigor GK30. Ini kelihatannya sih membran bro, bukan mechanical, tapi kita buktikan aja bro. Ya kan, dia bawaannya keyboard membran, tapi modelnya udah cukup lumayan bro saya. Buatan MSI soalnya. Loh, ganteng bro. RGB yang pasti dengan colokan USB gold plate. Terus untuk yang berikutnya pasti ada mouse-nya ini. Nah, ini ada mouse juga MSI yang kalau kita buka tampilannya seperti ini kawan. Loh, dia pakai USB panjangnya kurang lebih 1,5 meter dengan gold plate juga. Ada berapa tombol ini kalau mouse-nya? 1, 2, 3, 4 tombol. Ini ada tombol, ada pengaturan DPI-nya juga. Serinya untuk mouse-nya adalah seri MSI Clutch GM11. Oke, udah mungkin akan kita lanjut, tapi yang pasti tetap bersama kami, tim Karisma Channel, sama saya Samudin. Yuk gas, kita ngasih info detailnya sama kalian. Gimana? Ganteng tak? Ganteng bro, harganya 15 jutaan. Nah, gimana kawan menurut kalian tampilan ganteng dari MSI PC desktop gaming ini? Tampilannya, looks-nya bener-bener kerasa gamingnya bro. Beda sama punya Lenovo kemarin yang kita review yang dibanderol di harga 14 juta rupiah, tipenya Dynacentre G5. Kalau ini memang mbahnya gaming, bikin PC gaming, ya pasti akan beda bro. Oke, kalau ngomongin soal PC desktop, ini kan sebenarnya opsinya banyak. Kalian bisa ngerakit, bisa juga beli yang udah disettingan pabrik seperti ini biar tinggal pakai anti reboot. Tapi masalah selera kembali lagi sama kalian pribadi. Nah, perbedaannya kalau kita mau beli PC yang udah dirakit sama perusahaan seperti ini alias pabrik, dia itu udah memiliki quality control yang udah cukup enak, terus kita nggak pakai ribet, dan opsi upgrade-nya juga sama-sama aja. Mau beli rakitan ataupun yang udah rakitan pabrik kayak gini, intinya sama, semuanya bisa di custom. Mulai dari prosesor, motherboard, memori, VGA sampai power supply, semuanya bisa kita upgrade pada perangkat ini bro. Namun sebelum itu semua, saya mau kasih spill tentang tipe dari PC ini dulu. Ini PC kan tipenya adalah MSI Max Infinite 11 SI 1430ID yang harganya itu dibanderol di angka 15.699.000 rupiah. Selain harganya udah cukup lumayan mahal sekali, enggak murah juga enggak, tapi menurut saya lumayan. PC ini juga dibekali bro sama ceron-ceron yang udah cukup mumpuni. Contohnya yang pertama prosesornya. Produk ini dikasih prosesor dari Intel yang Core i5 generasi ke-11 yang tipenya adalah 11400F dengan kecepatan maksimal di angka 4,2 GB. Sebagai penunjang dari prosesor tadi, produk ini juga dibekali dengan VGA bro, yaitu GTX 1660 6GB GDDR6. Ini yang istimewa. Buat kawan-kawan yang suka main gaming AAA akan enak main ini bro. Tapi kalau kita mau lebih enak lagi, ya bisa meningkatkan performa VGA-nya atau kita mengupgrade memorinya. Sebagai informasi juga, produk ini juga dilengkapi memori yang ukurannya 8GB GDDR4 yang frekuensinya 3200 MHz. Terus untuk motherboardnya, produk ini menggunakan chipset H510 kawan. Serta untuk penunjang dari softwarenya, produk ini dibekali sama Windows 10 yang bisa kita upgrade ke Windows 11. Tapi kalau ngomongin soal penyimpanan, produk ini masih dibawakan penyimpanan tunggal bro, yaitu SSD M2 NVMe yang kapasitasnya 512 GB.
Tapi pas kita tes, SSD-nya udah ngacir sekali bro. Dia itu mencapai kecepatan di angka 3200 MB per second pas kita coba tes menggunakan software Crystal Disk Mark. Nah ini istimewa sekali. Tapi memang kalau kita berbicara untuk komponen PC, opsi upgrade kan udah cukup lega. Terus juga untuk perawatan cukup gampang. Serta untuk penunjang power supply-nya, produk ini juga dilengkapi sama power supply yang sertifikasinya 80 plus brown dengan kapasitas 500 watt bro. Sehingga kalau kita gunakan di rumah, ini menurut saya cukup standar, nggak akan jeglek kalau kalian nyalakan di rumah kalian. Tapi kalau kita ngomongin soal kelebihan, ini kan punya MSI bro, banyak gaming, pasti ada sesuatu yang beda. Di sini pas kita coba ngeriset, si MSI ini dia mengeluarkan software yang namanya adalah MSI App Player. Nah, di sini kalau mungkin kawan-kawan melihat ada namanya aplikasi BlueStack, ini mirip seperti MSI App Player karena dia ada rekanan kerja bro antara BlueStack sama MSI App Player yang tujuannya adalah memudahkan para gamer di seluruh dunia untuk bisa menggunakan cross platform antara gaming mobile menggunakan Android ataupun kalian menggunakan PC kayak gini. Jadi kalau kalian ingin game di handphone, game kalian juga bisa login lewat PC ini dan digunakan lebih maksimal lewat MSI App Player tadi. Beda kan? Beda lah, MSI pasti bikin sesuatu yang beda meskipun dia masuk ke ranah mana aja. Mau dia bikin laptop beda, mau dia bikin PC juga beda, komponen juga pasti beda. Jadi choice-nya kembali sama kalian. Ada kelebihan juga ada harga yang harus ditebus. Oke kawan, kita mau lanjut ngebahas desain yang ada pada produk ini bro. Yang memang aksen pertama kali pasti, wah ini gagah sekali ya. Dia PC-nya udah gede, tower, terus juga ada aksen RGB-nya di bagian belakang. Tapi ada yang unik bro. Ini produk memiliki gagang bawaan di bagian belakang sini. Sehingga kalau kita ingin memindahkan dengan adanya inovasi gagang seperti ini akan lebih mudah dan simpel. Nggak harus kita oyong-oyong, tapi kita bisa mengangkat satu tangan pun bisa. Cuman jo, bobotnya memang berat bro. Ini PC dia bobotnya kalau kita timbang di angka 10 kg. Ya beratnya karena ini menggunakan material yang cukup solid. Kalau saya detailkan, produk ini dia berbahan campuran antara plastik ABS untuk di sisi bagian depan, sementara untuk si yang lain dia berbahan dari plastik seng cuman yang cukup tebal. Jadi kalau kita angkat juga makanya kerasa di angka 10 gram tadi. Terus kalau kita gunakan produk ini untuk sistem coolingnya benar-benar istimewa bro. Si MSI memang mungkin nggak ngasih warna RGB yang cukup banyak pada fan-nya, tapi untuk sirkulasi udara yang ada di dalamnya dia benar-benar maintain cukup baik bro. Jadi untuk udara dingin, si MSI ini dia narik dari bagian atas ini, atas casing sama di bagian bawah depan. Sementara untuk pembuangan panasnya dia dibuang dari bagian belakang sini. Sehingga kalau kawan-kawan mungkin untuk intensitas game yang cukup tinggi dan berjam-jam ataupun untuk kerja desain, produk PC gaming seperti ini nggak usah khawatir akan overheating bro. Dan yang jelas untuk colokan-colokan e-portnya juga cukup lengkap. MSI ini memudahkan colokannya ditaruh di bagian depan sama belakang. Kalau di depan itu dia ada dua buah jack 3.5, USB tipe C sama USB tipe A. Sementara di bagian belakang ini juga udah lengkap sekali bro pada colokan motherboardnya. Dan produk ini untuk port VGA-nya dia itu ada 4 buah colokan untuk monitor. Yang pertama ada colokan untuk HDMI dan yang ketiga ini dia colokannya berupa DisplayPort. Ini akan cocok buat kawan-kawan yang suka kerja lebih dari satu monitor. Dan pasti di sini juga akan saya tes bro. Produk ini akan kita tes untuk tes gaming kompetitif dan juga akan kita tes untuk render serta kita akan benchmark biar skornya keluar. Jadi kalau kalian mau beli ini udah testing dan udah tahu kemampuannya seperti apa. Yuk disimak seperti ini angka yang udah saya hasilkan untuk gaming kompetitif di varian produk MSI Mark Infinite ini.
Mantep bro, varian produk ini harganya lumayan. Kalau mahal sekali sih enggak menurut saya. Tapi kalau kita melihat dari segi hasil tes benchmark tadi serta tes gaming yang cukup kompetitif, ini produk udah cukup nyaman dengan VGA pakai GTX 1660 6GB. Terus modelnya juga terlihat cukup mewah dan gagah. Namun kalau kita ngerti sendiri di budget 15 juta, memang kita akan sekarang bisa mendapatkan komponen yang lebih tinggi, terutama komponen VGA bisa pakai RTX 3000. Namun ya kembali lagi bro, kalau kita menilai dari segi keefisienan serta jangka panjang, produk yang dirakit oleh pabrik ini saya yakin akan jauh lebih jangka lama dibanding kita ngerakit sendiri. Karena semua tegangan yang dibutuhkan juga udah diakomodasi cukup baik, terus sistem coolingnya juga udah disetting sedemikian rupa sehingga untuk pemakaian jangka panjang produk ini saya kan nggak akan gampang trouble sekalipun. Tapi kalau kita melihat dari segi kekurangan produk ini ya cuman mungkin kurang ganteng casingnya menurut saya pribadi ya. Andai kan di sebelah kanan ini dia menggunakan akrilik ataupun kaca, terus ada aksen bling-blingnya, wah nggak ada obat bro di harga 15 juta. Ya wis, mungkin ya sesi bro informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. PC gaming dari MSI yang serinya lah Mac Infinite 11 SI. Jadi kalau cocok bisa dibungkus, kalau kurang menarik bisa kalian rakit sendiri. Yang penting informasinya bermanfaat. Saya akhiri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke kawan.